Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan men- menjelaskan di menjelaskan tentang praktikum struktur data. Jadi untuk anda-anda yang mengambil mata kuliah struktur data, oke, praktikum akan kita mulai uh, kita akan start di modul 2, yaitu uh, mulai dari stack. Jadi setiap minggu akan ada dua modul, dan setiap modul akan diminta uh, dibuat dokumentasinya dan diletakkan di akun GitHub masing-masing. Baik, pada kali ini akan saya jelaskan tentang modul 2, yaitu stack. Oke, stack ini adalah dalam bahasa lainnya disebut dengan tumpukan. Jadi susunan koleksi data di mana bisa di mana data yang kita dapat tambah dan hapus itu selalu pada bagian akhir data, itu seri yang disebut dengan top. Top itu paling atas. Kita andaikan kita menyusun sebuah buku. Jadi buku pertama, buku A, buku B, buku C, buku D. Jadi buku D itu kalau kita ingin mengambilnya, kita ambilnya, atau kita ingin mengeluarkan buku D itu, kita ambil dari bagian atas, ya, karena dia kita kita jumpai di atas, tidak mungkin kita ambil dari bagian bawah. Itulah stack. Stack itu bersifat dalam bahasa Inggris itu last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu pasti yang pertama keluar. Oke. Ini contoh dari stack. Baik, saya akan jelaskan apa. Oke, akan jelaskan sintak dari praktikum stack di praktek 6, praktek 7, praktek 8, praktek 9. Kemudian di sini ada modul. Oke, latihan modul stack. Baik, kita mulai dari praktek 6. Di sini ada di sini ada kelas namanya demo stack push. Oke. Kemudian kita gunakan Java Util. Jadi kita import Java Util, di mana kita mau menggunakan kita akan menggunakan yang namanya method stack. Oke, method stack. Oke, di mana stack ini stack yang berukuran besar ini, ukuran cetak ini, SATACK ini adalah nama objek. Oke. Kita di baris sampai dengan Kamis ini. Jadi ini nama objek diikuti dengan nama metodenya. Jadi stack push, stack push, stack push. Jadi push ini dalam stack artinya kita memasukkan. Jadi push pertama minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena Kamis yang terakhir kita masuk, berarti Kamis itu berada di atas. Kemudian baris selanjutnya kita ingin menampilkan susunan stack. Oke, jadi system of print line stack awal. Oke, ini nanti akan ditampilkan. Kemudian kita akan tambah. Jadi di atas Kamis kita tambah Jumat sama Sabtu. Dan nanti kita tampilkan lagi update stack. Jadi hasilnya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, yang kedua kita akan
saya akan menjelaskan praktik 7. Kalau tadi itu praktik 6 tentang menambah stack pada tipe data string, yang ke-7, praktik 7 ni kita menambahkan untuk yang integer. Okey, pada dasarnya ini sama ya, cuma di sini di metodenya ini kita menggunakan tipe data integer. Okey, di sini dicontohkan 10, 15, 30, 25. Jadi yang pertama masuk adalah 10 dan yang terakhir masuk yang ini 5, dan dicetak stack awalnya iaitu 10, 15, 30, 25. Kemudian ditambah lagi, dipush lagi 1, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 1. Maka akan ditampilkan 10, 15, 30, 25, 1, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 1. Okey. Di praktik yang ke-8 kita akan coba menggunakan metod pop. Okey. Untuk tipe data string. Okey, ini masih sama yang tadi, hampir sama. Ini nama kelasnya yang beda ni. Okey, kita masih pakai kata-kata minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Kemudian di sini kita tampilkan susunan stack awalnya. Kemudian ya, di sini kita akan melakukan operasi pop. Pop pada stack itu tujuannya untuk menghapus. Okey, ini ada 2 kali pop. Jadi mohon diperhatikan, kalau kita melakukan 2 kali pop, berarti kita akan menghapus kata-kata Khamis yang pertama ya, pop yang pertama, kemudian pop yang kedua itu akan menghapus Rabu. Jadi update dari susunan ini menjadi Minggu, Senin, Selasa. Okey. Okey, praktik yang ke-9. Kita masih sama, masih menggunakan metod pop untuk tipe data integer. Ya. Dengan data yang sama ya, algoritma masih sama. Cuma datanya kita pakai data integer 10, 15, 30, 25. Jadi kita gunakan metode pop sebanyak 2 kali ya. Di 5, 20. Jadi yang tertinggal, yang tersisa adalah 10, 15, 30. Okey. Ya, untuk latihan cuba diperhatikan di sini kita mau melihat ada. Okey, sini ada kita membuat kelas namanya ArrayStack. Kemudian di sini ada variabel integer, variabel array yang tipe data integer, kemudian variabel top size len dengan tipe data integer. Kemudian kita buat constructor. Di konstruktor ini jadi seperti metod. Jadi metod yang berdiri sendiri. Ya, dia punya tipe data sendiri, punya kelas sendiri. Okey, ini kita buat nama konstruktornya itu adalah ArrayStack, di mana dalam tipe untuk konstruktor ini kita menggunakan ya variable size, yang mana size ini kita definisikan sebagai n, len itu sebagai 0, r itu sebagai new integer size, kemudian top itu sama dengan min 1. Okey, di sini ada kalau di istilahnya ini metod. Jadi metod boleh kita sebutkan ini function ya. Jadi ada metod isEmpty, ada metod isFull, kemudian ada metod getSize, ada metod pick. Okey, kemudian di sini ada metod push, ada metod pop dan display. Ya. Jadi coba diperhatikan di setelah metod display di bawah ini adalah
main class. Jadi di atas main class itu adalah kita mendefinisikan konstruktor dan metode, ya. Oke, kita um, konsentrasi di sini di main kelasnya. Jadi kita buat nama main kelasnya adalah stack implement. Oke, di sini kita gunakan nama objek yaitu scan dengan nama metode adalah scanner. Oke, kemudian kita cetak stack test, kemudian enter size of integer stack. Jadi kita akan mencetak stack test, kemudian kita akan menyuruh user mengetik sesuatu, ya, ukuran dari integer stack. Jadi ini integer n, jadi n ini akan menerima variabel dari ini, variabel yang kita input, user input. Jadi sini saya ada scan next integer. Jadi scan ini adalah objek, ya, objek berfungsi untuk menyimpan integer variabel n. Kemudian kita buat nama objek baru, ya, nama objek baru. Jadi kelas ArrayStack ini, ada tahu di mana kelas ArrayStack? Ya, kelas ArrayStack itu adalah yang di sini. Ini punyanya si punya konstruktor. Oke, kita punya konstruktor, kita buat objek dalam kolam konstruktor. Jadi nama objeknya adalah stk. Kemudian kita lakukan operasi stack, ya. Di sini ada chr. Jadi char ini adalah tipe data untuk variabel ch. Jadi oke, di sini kita gunakan do while. Oke, do. Jadi ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Oke. Di sini ini seperti kita membuat menu. Jadi menu pertama itu nama deskripsi jadi menunya. Ini menu push, menu pop, pick, check empty, check full, set size. Jadi user akan melihat ada menu push, pop, pick, check empty, check full, size. Keenam menu ini itu sudah kita definisikan di sini. Oke, full, jadi empty, mulai dari empty, full, size, kemudian ada pick, ada push, dan pop, dan display. Oke, jadi kita ada 6 menu. Kemudian setiap menu itu ada case, istilahnya ada kriteria. Di kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, keempat, dan 5 dan 6 sesuai dengan menunya tadi. Dan di sini, di sini ini nama objek, ini metodenya display. Oke, display ini, metode display ini kita lihat kita sudah buat. Ini dia. Di display ini akan menampilkan, ya, akan ditampilkan sesuai dengan menu yang di atas ini. Oke. Tahu dari mana? Ya, kita lihat dari ini. Nama variabel tadi, variabel ch, untuk menampung menu tadi, menu yang di atas. Oke. Dan di sini akan ditampilkan. Jadi kalau dia kalau user memilih angka, menu itu akan tampil. Oke. Jadi yang perlu diingat pada stack itu ada operasi push dan pop, ya. Ada operasi push itu untuk
menambah, pop itu untuk mengeluarkan. Okey, terima kasih untuk kesempatan ini. Modul tentang stack, dan kita akan jumpa lagi di modul Q. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.